Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Berikut cerita hari ini. Bumi kaya akan keanekaragaman hayati. Serangga yang berkerumun, berbagai jenis burung, dan bunga-bunga yang bermekaran di mana-mana merupakan wujud keanekaragaman hayati. Seiring dengan perubahan zaman secara geologis, jenis hewan dan tumbuhan pun menjadi semakin beragam. Tidak hanya bumi, tapi seluruh alam semesta juga menunjukkan keanekaragaman yang sangat besar. Hanya 8 planet di tata surya yang memiliki lingkungan masing-masing yang sangat berbeda. Justru keanekaragaman inilah yang menjadikan bumi sebagai tempat yang unik. Lalu mengapa hanya manusia yang semakin berevolusi, spesiesnya malah semakin sedikit, hingga akhirnya hanya tersisa Homo sapiens? Mengapa Homo sapiens berevolusi melawan hukum alam, namun malah berkembang biak secara eksplosif dan akhirnya mendominasi bumi? Jawabannya mungkin akan membuat Anda tercengang. Kita pernah mendengar tentang kepunahan spesies. Walaupun terdengar menakutkan, namun sebenarnya hal ini merupakan fenomena yang wajar di alam. Kepunahan spesies telah terjadi sejak lahirnya spesies. Hanya saja, sebelum manusia mendominasi di bumi, laju perkembangan spesies baru jauh lebih besar daripada laju kepunahan spesies, sehingga bumi kita membentuk situasi keanekaragaman hayati. Spesies dari jenis ini adalah tingkat terendah dalam klasifikasi biologis. Kita menempatkan beberapa spesies dengan ciri-ciri yang serupa diklasifikasikan sebagai genus. Genus yang serupa diklasifikasikan ke dalam famili. Famili yang serupa diklasifikasikan ke dalam ordo. Dan ordo yang serupa diklasifikasikan ke dalam kelas. Kemudian kelas dikelompokkan dalam klasifikasi yang lebih besar, yaitu filum. Di atas filum adalah unit klasifikasi besar, yaitu kingdom atau kerajaan. Untuk urutan spesifiknya, berikut kami lampirkan secara singkat 8 tingkatan klasifikasi makhluk hidup. 1. Domain, dunia. Klasifikasi domain merupakan tingkatan klasifikasi taksonomi tertinggi dalam sistem klasifikasi makhluk hidup atau organisme. Salah satu contohnya adalah domain bakteria atau kelompok mikroorganisme bersel 1. 2. Kingdom, kerajaan. Pada peringkat kedua, ada klasifikasi kingdom atau kerajaan. Salah satu contoh dari kerajaan ini adalah animalia dan plantae atau kerajaan hewan dan tumbuhan. 3. Filum. Peringkat taksonomi ini disebut juga sebagai divisi yang terletak setelah kerajaan dan selanjutnya mengklasifikasikan berdasarkan fenetik dan filogenetik. Moluska adalah salah satu filum atau hewan triploblastik selomata yang bertubuh lunak. 4. Kelas. Sama seperti kingdom yang mengandung banyak filum, setiap filum juga dapat berisi banyak kelas. Ini adalah peringkat taksonomi yang lebih spesifik daripada filum. Terkadang, jika kelas sangat besar, mereka dapat dibagi menjadi beberapa subkelas. Salah satu contoh dari kelas adalah mamalia. 5. Ordo, bangsa. Ordo adalah klasifikasi yang terdiri dari beberapa familia, hanya saja dengan jangkauan yang lebih luas. Contohnya seperti bangsa primata. 6. Familia, suku. Familia atau suku merupakan taksonomi yang lebih spesifik daripada ordo.
Contohnya seperti keluarga Canidae atau keluarga anjing. 7. Genus, marga. Genus adalah unit sistematis dalam klasifikasi organisme yang membantu menentukan spesies organisme. Karena genus mengelompokkan banyak spesies secara bersamaan. Sebuah genus juga dapat terdiri dari satu spesies yang tidak bisa yang atributnya sangat unik sehingga diklasifikasikan sendiri. 8. Spesies, jenis. Spesies adalah tingkatan terakhir atau yang paling rendah dalam tingkatan klasifikasi biologis makhluk hidup. Suatu spesies didefinisikan sebagai sekelompok organisme dengan karakteristik serupa yang mampu berkembang biak atau kawin silang satu sama lain. Keturunan yang mereka hasilkan harus berkelanjutan dan juga mampu menciptakan generasi baru dari spesies tersebut juga. Klasifikasi makhluk hidup tersebut di atas merupakan sistem pengelompokan dan pengkategorian organisme menjadi golongan atau unit tertentu. Kelompok tersebut kemudian disusun secara runtut sesuai dengan tingkatannya atau hierarkinya, yakni mulai dari yang paling kecil hingga ke paling besar. Dengan adanya klasifikasi makhluk hidup, akan dapat dibedakan suatu tumbuhan atau hewan berdasarkan dari ciri-ciri, cara hidup, cara berkembang biak, dan lain-lain. Klasifikasi makhluk hidup dilakukan untuk mempermudah mengenali keanekaragaman dan mempelajari makhluk hidup. Itu dilakukan dengan cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan keseragaman ciri atau sifat di dalam keanekaragaman yang ada. Dan tingkat klasifikasi biologis, kita dapat melihat bahwa terdapat perbedaan yang sangat besar antara organisme di bumi dan terdapat kekayaan keanekaragaman hayati. Namun sebaran keanekaragaman hayati di bumi sangat tidak merata. Pertama, penyebarannya tidak merata secara geografis. Misalnya ada sekitar 31.000 spesies ikan di planet kita. Sementara total luas perairan tawar hanya mencakup kurang dari 1% dari seluruh perairan bumi. Jika sebaran keanekaragaman hayati merata, di mana karena air tawar hanya menyumbang 1% dari seluruh perairan bumi, maka seharusnya jenis ikan air tawar hanya menyumbang 1%. Namun faktanya, jenis ikan air tawar mencapai 33%. Di sungai Amazon, jumlah spesies ikan hampir sama banyaknya dengan jumlah jenis ikan di seluruh Samudra Pasifik. Saat berbicara makhluk hidup, kita harus bicara tentang kelebihan unik bumi. Semakin memahami bumi dan tata surya, Anda akan semakin menemukan keunikan mereka. Letak tata surya pas berada di ruang kosmik yang relatif aman. Tata letak bumi juga pas, tepat di zona layak huni tata surya. Ukuran bumi juga pas, sehingga gravitasi dan atmosfer yang dapat ditariknya pun pas. Demikian juga dengan kecepatan rotasi bumi, sehingga suhu siang hari tidak terlalu panas dan malam hari tidak terlalu dingin. Selain itu, satelit bumi, lempeng tektonik dan semacamnya, semuanya juga pas. Jadi, planet seperti bumi ini pasti sangatlah langka di alam semesta. Pengamatan astronomi pun membenarkan hal tersebut. Lalu apa yang membuat bumi begitu unik, tata letak dan fungsinya selalu pas dari berbagai bidang? Begitu pula dengan keberagaman yang ada di alam semesta. Lingkungan setiap benda langit yang ada di alam semesta sangat jauh berbeda. Justru karena adanya keberagaman alam semesta inilah, sehingga lahirlah bumi secara kebetulan. Dan sejarah bumi yang panjangnya 4,6 miliar tahun ini memberikan cukup waktu, keberuntungan dan kesempatan untuk membuat hidup menjadi penuh warna seperti yang kita lihat sekarang. Bisa dikata,
bahwa semua keajaiban kehidupan itu sebenarnya adalah hasil dari keberagaman. Keberagaman adalah dasar dari segala keajaiban. Tanpa keberagaman, tidak akan terjadi keajaiban, dan kecenderungan umum perkembangan segala sesuatu di dunia menjadi semakin beragam dan kompleks. Namun diperkirakan mungkin ada yang menemukan bahwa ada makhluk di bumi yang tampaknya tidak mengikuti hukum ini, yaitu kita, manusia. Cara paling sederhana untuk membedakan spesies adalah dengan melihat apakah ada isolasi reproduksi di antara mereka. Yang bisa kawin dan menghasilkan keturunan adalah spesies yang sama. Sebaliknya, yang tidak bisa menghasilkan keturunan adalah spesies berbeda dengan isolasi reproduksi. Dan walaupun manusia mempunyai ciri-ciri fisik yang berbeda-beda, namun dari aspek klasifikasi biologis, kita semua termasuk dalam spesies yang sama, Homo sapiens, karena antar manusia dapat kawin dan bereproduksi. Menurut klasifikasi famili, genus, dan spesies, setiap genus biasanya memiliki beberapa spesies yang berbeda. Misalnya, genus macan tutul dalam famili Felidae yang meliputi singa, harimau, macan tutul, jaguar, dan macan tutul salju. Lalu mengapa manusia, genus Homo kita, hanya mempunyai satu spesies, yaitu Homo sapiens? Sebenarnya, ada banyak spesies manusia yang berbeda di muka bumi pada zaman dahulu, seperti Neanderthal, Homo heidelbergensis, dan semacamnya. Namun kemudian entah kenapa spesies manusia lainnya punah dan hanya menyisakan Homo sapiens. Apakah karena kita lebih unggul dari mereka sehingga mereka semua tersingkirkan? Namun jika memang demikian, mengapa spesies lain tidak mengikuti aturan seperti itu? Mengapa hanya kita, spesies manusia, yang menunjukkan tren perkembangan yang sangat berbeda dari spesies lainnya di dunia? Ketika semua jenis kehidupan berkembang ke arah yang bervariasi, Homo sapiens justru berkembang ke arah yang sama. Manusia berevolusi melawan hukum alam, namun berkembang biak secara eksplosif hingga akhirnya mendominasi seluruh bumi. Yang lebih mengerikan lagi, sebelum manusia mendominasi di bumi, laju perkembangan spesies baru jauh lebih besar daripada laju kepunahan spesies. Dan setelah manusia mengambil alih bumi, laju kepunahan spesies tiba-tiba meningkat menjadi 114 sampai 1000 kali, atau 10.000 kali lebih cepat daripada laju pembentukan spesies baru. Jadi berbagai tanda menunjukkan bahwa kita adalah penyebab kepunahan bumi yang tidak signifikan dan belum pernah terjadi sebelumnya. Kanker merupakan penyakit yang sudah tidak asing lagi bagi kita saat ini. Kita tahu bahwa sel-sel dalam tubuh manusia memiliki fungsi yang bervariasi, tergantung jenis dan letaknya dalam tubuh. Sel manusia terdiri atas berbagai tipe, ukuran, dan bentuk. Sel yang berbeda membentuk jaringan, dan organ yang berbeda menjalankan tugasnya masing-masing, sehingga kita dapat mempertahankan kehidupan dan menjaga kesehatan. Namun begitu sel unggul mengalami kerusakan dan mulai berkembang biak tanpa batas, akan menyebabkan seluruh sistem kehidupan yang kompleks akan hancur. Inilah kanker yang menakutkan itu. Perkembangbiakan yang tidak terbatas menghancurkan seluruh sistem yang kompleks, menyebabkan kegagalan banyak organ. Inilah yang dilakukan sel kanker. Namun jika kita melihat segenap bumi, bukankah ini yang dilakukan manusia? Jadi, mungkinkah sebab mengapa manusia tidak sesuai dengan hukum alam dan kecenderungan umum kehidupan itu karena kita sebenarnya adalah sel kanker di bumi? Jika kita mengamati masyarakat manusia, akan ditemukan bahwa manusia memiliki keinginan yang kuat
untuk menyingkirkan orang-orang yang tidak sepaham dan kecenderungan yang kuat untuk membenci individualitas asing. Hampir setiap rezim yang didirikan dalam sejarah manusia bercita-cita untuk menghilangkan individualitas dan keragaman secara geografis, nasional, budaya, ideologi, dan semacamnya untuk mencapai penyatuan besar daripada menelurkan ideologi dan budaya yang berbeda. Jadi dugaan manusia adalah sel kanker bumi ini sama sekali tidaklah berlebihan, karena orientasi nilai manusia yang bertentangan dengan hukum alam dan kecenderungan anti-evolusi adalah bukti terkuatnya. Sejak abad ke-20, kekhawatiran umat manusia terhadap akhir dunia semakin meningkat dari hari ke hari, karena semakin banyak orang yang menyadari bahwa akhir dunia itu memang mungkin akan terjadi. Dan jika dilihat dari situasi saat ini, tidak mengherankan jika akhir dunia akan terjadi semasa dalam hidup kita. Seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa bumi berada dalam lingkungan kosmik yang relatif aman, sehingga kemungkinan kekuatan eksternal menyebabkan akhir dunia tidaklah tinggi. Namun jika akhir dunia benar-benar terjadi, ada kemungkinan besar manusia akan menghancurkan dirinya sendiri. Dan poin ini kebetulan persis sama dengan akibat dari sel kanker. Karena kanker menyebabkan kematian penderita, maka sel-sel kanker pada akhirnya akan hancur dengan sendirinya. Tentu saja, manusia adalah sel kanker bumi ini hanya hipotesis. Tapi mungkin kita hanya bisa melihatnya dengan jelas jalan ke depan ketika kita benar-benar memperlakukan diri kita sendiri sebagai sel kanker bumi. Perbedaan antara kita dan sel kanker adalah kita mempunyai kesadaran. Sebenarnya setiap individu mempunyai kesempatan untuk memilih untuk mengikuti hukum alam dan mengabdikan diri pada tujuan melindungi keanekaragaman lingkungan dan hayati, berusaha untuk mendorong keanekaragaman agar tidak menjadi kanker bumi, kanker umat manusia, dan kanker peradaban. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.